Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fatur Rahman Nugroho dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892250001. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Digital Bisnis, yaitu tentang bisnis plan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan kopi kenangan atau kopi kekinian. Visi dan misi kopi kekinian. Visi bisnis kopi kekinian ini diharapkan menjadi salah satu usaha yang bisa memajukan para petani kopi dan teh di Indonesia. Usaha ini juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi di lingkungan setempat berkat kerjasama dengan para UKM. Untuk itu, kopi kekinian perlu meningkatkan bisnis dengan mengajak para UKM untuk membuat produk terbaiknya. Kualitas dan rasa harus menjadi yang terdepan dalam penyampaian produk kepada pelanggan. Produk atau jasa kopi kekinian. Produk utama dari bisnis ini adalah kopi susu gula aren yang memang paling banyak dicari oleh masyarakat. Selain itu, kopi kekinian juga menghadirkan menu teh dan susu untuk pelanggan yang mungkin kurang suka dengan minuman kopi. Di samping itu, kopi kekinian juga menghadirkan cemilan untuk teman minum yang pas. Cemilan ini nantinya akan dibagikan ke dalam dua kategori: produk yang diproduksi oleh kopi kekinian dan produk dari UKM setempat. Kapasitas produksi. Untuk setiap harinya kita bisa memperkerjakan 7 kilo biji kopi dengan asumsi setiap hari kerja 8 jam. Dengan asumsi setiap hari kerja 8 jam, maka setiap 3 orang mampu menghasilkan 7 hingga 14 kg kopi dalam sehari. Pemasok supplier. Berikut adalah pemasok suppliernya, yaitu yang pertama ada gaji karyawan, yaitu berjumlah 3 orang, totalnya 9 juta. Yang kedua yaitu ada bahan baku yang jumlahnya 15 juta. Yang ketiga biaya listrik, yaitu jumlahnya 2 juta. Yang keempat biaya internet, yaitu jumlahnya 1 juta. Yang kelima biaya lembur karyawan atau operasional, yaitu jumlahnya 500.000. Yang keenam biaya pemeliharaan, yaitu totalnya 1.500.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 29 juta. Sumber daya manusia. Yang pertama itu ada owner, dan selanjutnya yaitu ada manajer operasional. Yang selanjutnya ada manajer keuangan. Selanjutnya ada manajer pemasaran, dan selanjutnya ada manajer personalia. Nah, di sini akan dijelaskan satu persatu, yaitu dari owner yaitu yang pertama memimpin perusahaan dengan menertibkan kebijakan perusahaan. Yang kedua menetapkan pengawas atau tugas karyawan dan kepala bagian. Yang ketiga menyetujui anggaran perusahaan dan lain-lain. Manajer operasional, yaitu tugasnya yang pertama mengelola dan meningkatkan efisiensi bahan operasi usaha dan teknologi. Yang kedua menentukan standar
kontrol kualitas produksi. Yang ketiga, mengawasi jalannya proses produksi. Yang ketiga yaitu ada manajer keuangan, yaitu bertugas yang pertama merencanakan, mengatur dan mengoperasikan roda keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, menghubungkan perusahaan dengan pasar modal. Yang keempat yaitu ada manajer pemasaran. Tugasnya yaitu yang pertama merencanakan strategi pemasaran dengan memperhatikan tren di pasar. Yang kedua, melakukan identifikasi dan meramalkan peluang yang akan terjadi di pasar. Yang ketiga, merencanakan pengembangan jaringan pemasaran. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan dalam menghadapi sepinya order. Selanjutnya ada manajer operasionalia, yaitu bertugas membantu pemimpin dalam hal mengatur internal perusahaan atau promosi dan mutasi karyawan, konflik atau kinerja karyawan. Yang kedua, merencanakan training dan mengevaluasinya. Yang ketiga, membuat format untuk proses rekrutmen. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu yang pertama produk, yaitu dalam produk kita melakukan yang pertama inovasi dalam mengelola minuman kopi kekinian. Yang kedua, yang kedua berkualitas dan memiliki rasa yang enak. Reople, yaitu yang pertama kita melayani customer dengan baik dan ramah. Yang kedua, memberikan fasilitas yang nyaman bagi customer. Yang selanjutnya ada price, yaitu harga yang sangat terjangkau bagi remaja maupun pelajar. Yang terakhir, promosi. Kita melakukan promosi melalui yang pertama media sosial, yaitu WA, Instagram atau Facebook. Yang kedua, melayani jasa antar GoFood seperti GrabFood dan ShopeeFood. Dan yang terakhir, kita memberikan sejumlah potongan harga bagi pelanggan pertama. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan. Melihat dari lokasi dan harga yang ditawarkan, kopi kekinian menargetkan rata-rata penjualan 70 cup per harinya. Berikut perhitungan potensi keuntungannya. Laba kotor dikurang beban pengeluaran rutin bulanan sama dengan laba bersih. Jadi 35 juta dikurang 29 juta sama dengan 6 juta. Jadi keuntungan kita itu 6 juta. Proyeksi biaya. Modal kopi kekinian yang diambil dari dana pribadi sebesar 120 juta. Saat ini sebagai modal sudah dialihkan ke dalam perlengkapan dan bahan baku lainnya. Modal sebesar 30 juta didapat dari investor. Selanjutnya ada analisis pesaing. Pesaing kopi kekinian bisa datang dari produsen kopi juga atau produsen minuman pengganti seperti teh atau boba. Produsen kopi yang bersaing kopi kekinian antara lain bisa datang dari produsen minuman kaleng atau minuman kopi bubuk, atau datang dari
pejalan penjajah atau datang dari angkringan yang seringkali tidak hanya menawarkan olahan kopi saset, tetapi juga kopi khas seperti kopi jos ala angkringan Jogja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Kurang Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.